Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Kesuksesan kalian berbanding lurus dengan kemauan kalian untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Sebuah sumber bunyi akan terdengar oleh orang yang dekat terhadap sumber bunyi tersebut dengan nyaring, sedangkan orang yang lebih jauh dari sumber bunyi akan merespon sumber bunyi dengan kurang jelas. Mengapa orang yang lebih jauh dari sumber bunyi mendengar bunyi yang kurang jelas? Jawabannya bisa kita dapatkan dalam bahasan berikut ini, yaitu gelombang bunyi bagian yang keempat yang membahas tentang intensitas bunyi. 4. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah energi yang dipindahkan per satuan luas per satuan waktu, atau daya persatuan luas yang tegak lurus dengan arah gerak gelombang bunyi, yang dirumuskan dengan I sama dengan P per A, di mana I adalah intensitas gelombang bunyi dalam watt per meter persegi, P adalah daya gelombang bunyi dalam watt, A adalah luas penampang dalam meter persegi. Daya gelombang sama dengan energi gelombang per satuan waktu, yang dirumuskan dengan P sama dengan E per T, di mana E adalah energi dalam joule dan T adalah waktu dalam second. Energi yang dipindahkan gelombang bunyi merupakan energi getaran, yang rumusnya sudah kita dapatkan pada pembahasan tentang getaran, yaitu E sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sama dengan 2V kuadrat MF kuadrat A kuadrat, di mana K adalah konstanta pegas dalam Newton per meter, A adalah amplitudo dalam meter. Sumber bunyi memancarkan gelombang ke segala arah dengan front gelombang berbentuk bola seperti gambar. Semakin jauh dari sumber bunyi, maka intensitasnya akan semakin kecil. Pengurangan intensitas bunyi akibat pertambahan jarak bisa dijelaskan sebagai berikut. Seseorang menggesek biola sehingga menghasilkan bunyi yang bergerak ke segala arah. Kita akan melihat dua luasan yang dilalui oleh gelombang bunyi tersebut. Luasan yang pertama kita sebut A1, jaraknya adalah R1 terhadap sumber bunyi. Sedangkan luasan 2 atau A2, jaraknya adalah R2 terhadap sumber bunyi, di mana luasan tersebut adalah berbentuk permukaan bola. Kita bandingkan intensitas 1 dan intensitas 2 atau I1 dibanding dengan I2 sama dengan P per 4V R1 kuadrat dibanding dengan P per 4V R2 kuadrat. Dengan demikian kita dapatkan I1 banding I2 sama dengan 1 per R1 kuadrat dibanding dengan 1 per R2 kuadrat, atau I2 dibanding I1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Karena R2 lebih besar dibanding dengan R1, maka I2 lebih kecil dibanding I1. Di sini jelas bahwa jarak berbanding terbalik dengan intensitas yang diterimanya. Intensitas total dari gabungan N buah sumber bunyi dapat dirumuskan dengan I total sama dengan I1 plus I2 plus titik-titik plus IN sama dengan NI, di mana syaratnya adalah sumber bunyi yang identik atau yang
serba sama. Selanjutnya kita akan lihat tentang taraf intensitas bunyi. Ada dua istilah penting di dalam taraf intensitas bunyi, yaitu intensitas ambang pendengaran atau I/O dan intensitas ambang perasaan. Yang dinamakan dengan intensitas ambang pendengaran atau I/O adalah intensitas terkecil yang masih dapat menimbulkan rangsangan pendengaran yang besarnya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Sedangkan intensitas ambang perasaan adalah intensitas terbesar yang masih dapat diterima telinga manusia tanpa rasa sakit, yang besarnya adalah 1 watt per meter persegi. Nah, dari kedua intensitas ambang ini kita dapatkan suatu rumus taraf intensitas bunyi. Yang dimaksud dengan taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran, yang dirumuskan TI sama dengan 10 log I per I0, di mana TI adalah taraf intensitas bunyi dalam satuan desibel atau disingkat dB. I adalah intensitas bunyi dalam watt per meter persegi. Sedangkan I0 adalah intensitas ambang pendengaran yang besarnya 10 pangkat min 12 watt per meter persegi, di mana 1 bel atau disingkat dengan B sama dengan 10 desibel atau 10 dB. Kelipatan jarak sumber bunyi. Jika jarak sumber bunyi berubah, maka berlaku rumus TI2 sama dengan TI1 min 20 log K, di mana K itu adalah suatu konstanta yang besarnya R2 per R1. Kelipatan jumlah atau N sumber bunyi. Jika jumlah sumber bunyi atau N berubah, maka berlaku rumus TIN sama dengan TI1 plus 10 log N. Selanjutnya kita akan melihat masalah dan pemecahannya untuk intensitas bunyi. Masalah nomor 1, intensitas bunyi dapat ditingkatkan dengan A. Memperbesar frekuensi dan amplitudonya, B. Memperbesar frekuensinya saja, C. Memperkecil frekuensi dan amplitudonya, D. Memperbesar amplitudonya saja, E. Memperkecil amplitudo, memperbesar frekuensi. Untuk menjawab soal tersebut, kita lihat intensitas menyatakan kuat bunyi dengan rumus I sama dengan P per A, atau I sama dengan E dikalikan A dibagi A per T, atau I sama dengan E adalah setengah KA kuadrat, sedangkan A nya 4 VR kuadrat dikalikan T. Jadi I sama dengan setengah KA kuadrat per 4 VR kuadrat kali T. Nah, dari rumus tersebut bisa kita lihat bahwa I berbanding lurus dengan A. Nah, dengan demikian intensitas bunyi dapat ditingkatkan dengan memperbesar amplitudonya. Jawabnya adalah yang D, memperbesar amplitudonya saja. Nomor selanjutnya, sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya 50 watt memancarkan gelombang ke medium di sekelilingnya yang homogen. Tentukan intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber. Jawabnya A, 4 kali 10 pangkat min 2 watt per meter persegi, B 400 watt per meter persegi, C 40 watt per meter persegi, D 4 kali 10 pangkat 3 watt per meter persegi, E 200 watt per meter persegi. Jawabnya I sama dengan P per 4 VR kuadrat. Karena P 50 dan R nya 10, maka I sama dengan 50 per 4 V 10 pangkat 2, sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 watt per meter persegi. Jawabnya adalah yang A.
Nomor selanjutnya, intensitas bunyi yang diterima detektor yang dipasang pada jarak 5 meter dari sumber bunyi adalah 4,5 kali 10 pangkat min 2 watt per meter persegi. Jika detektor tersebut digeser sejauh 15 meter dari sumber bunyi, maka intensitas bunyi terdeteksi menjadi A 5 kali 10 pangkat min 3 watt per meter persegi, B 1,5 kali 10 pangkat min 2 watt per meter persegi, C 2 kali 10 pangkat min 2 watt per meter persegi, D 4,5 kali 10 pangkat min 2 watt per meter persegi, E 5 kali 10 pangkat min 2 watt per meter persegi. Jawabnya adalah ada dua cara. Cara yang pertama, R1 sama dengan 5 meter. Maka I1-nya sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 2 watt per meter persegi. R2-nya sama dengan 15 meter. Nah, berapakah I2-nya? Intensitas di titik pertama adalah I1 sama dengan P per 4 V R1 kuadrat, di mana I1-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan P per 4 V 5 kuadrat. Dengan demikian bisa kita dapatkan P-nya sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 2 4V kali 25. Maka setelah digeser intensitasnya menjadi I2 sama dengan P per 4V R2 kuadrat sama dengan 4,5V dibagi dengan 4V dikalikan 15 dikuadratkan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 watt per meter persegi. Cara yang kedua, kita gunakan rumus perbandingan I2 per I1 sama dengan R1 per R2 dikuadratkan. Maka I2 sama dengan R1 per R2 dikuadratkan dikali I1, atau 5 dibagi 15 dikuadratkan dikali 4,5 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 watt per meter persegi. Jadi jawabnya adalah yang A. Nomor selanjutnya, taraf intensitas bunyi atau TI sebuah titik yang ditimbulkan oleh sebuah sumber bunyi berbanding lurus dengan A. Intensitas bunyi di titik itu, B. Kebalikan intensitas bunyi di titik itu, C. Kebalikan dari logaritma intensitas bunyi di titik itu, D. Logaritma perbandingan intensitas bunyi dan intensitas ambang bunyi, E. Intensitas bunyi. Jawabnya, taraf intensitas bunyi memenuhi rumus TI sama dengan 10 log I per I0. Maka TI berbanding lurus dengan log I per I0. Maka jawabnya adalah D. Logaritma perbandingan intensitas bunyi dan intensitas ambang bunyi. Nomor 5. Taraf intensitas ambang adalah A 0 desibel, B 10 desibel, C 50 desibel, D 100 desibel, E 120 desibel. Jawabnya, saat intensitas bunyi sama dengan intensitas ambang, I sama dengan I0, sehingga TI sama dengan log 10 I per I0 sama dengan 10 log I0 per I0, atau sama dengan 10 log 1. Karena log 1 sama dengan 0, maka kita dapatkan TI sama dengan 10 log 1 sama dengan 0 desibel. Jawabnya adalah yang A. Nomor 6. Taraf intensitas bunyi atau TI pada suatu jendela terbuka yang luasnya 1 meter persegi adalah 60 desibel. Jika harga ambang bunyi 10 pangkat min 16 watt per meter persegi, maka daya akustik yang masuk melalui jendela tersebut adalah A 10 pangkat min 16 watt, B 10 pangkat min 12 watt, C 10 pangkat min 10 watt, D 10 pangkat min 6 watt, dan E 10 pangkat min 4 watt. Jawabnya adalah taraf intensitas bunyi dirumuskan TI sama dengan 10 log I per I0, di mana TI-nya adalah
60 sama dengan 10 log I per I0 nya adalah 10 pangkat min 12. Nah, dengan demikian 6 sama dengan log 1/10 pangkat min 12, atau 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 6 sama dengan I per 10 pangkat min 12. Nah, dengan demikian I nya adalah 10 pangkat min 6 watt per meter persegi. Maka daya akustiknya adalah P sama dengan I kali A, di mana I nya adalah 10 pangkat min 6 dan A nya 1, sehingga P nya adalah 10 pangkat min 6 watt. Jawabnya adalah yang D. Nomor selanjutnya, nomor 7. Suatu sumber bunyi dengan daya 12,56 watt memancarkan gelombang bunyi berupa gelombang sferis atau bola. Intensitas bunyi yang didengar oleh pendengar yang berjarak 100 meter dari sumber bunyi adalah A 20 desibel, B 40 desibel, C 60 desibel, D 80 desibel, dan E 92 desibel. Jawabnya adalah besar intensitas bunyi I sama dengan P per 4 VR kuadrat, di mana P nya 12,56 per 4 V, R nya adalah 100, maka didapatkan I sama dengan 10 pangkat min 4 watt per meter persegi. Maka taraf intensitasnya adalah TI sama dengan 10 log I per I0, sama dengan 10 log I nya 10 pangkat min 14, I0 nya 10 pangkat min 12, sama dengan 80 desibel. Jawabnya adalah yang D. Nomor 8. Taraf intensitas bunyi sebuah mesin rata-rata 50 desibel. Apabila 100 mesin dihidupkan bersama, maka taraf intensitasnya adalah A 20 desibel, B 50 desibel, C 70 desibel, D 75 desibel, dan E 150 desibel. Jawabnya, cara yang pertama, TI 1 sama dengan 50 desibel, sedangkan N-nya adalah 10 buah. Berapakah TIN-nya? Untuk satu sumber bunyi berlaku TI1 sama dengan 10 log I1 per I0. TI1 sama dengan 50, jadi 50 sama dengan 10 log I1 per I0. Jadi I1 per I0 adalah 10 pangkat 5, maka I1 sama dengan 10 pangkat 5 I0. Untuk N buah sumber bunyi, IN sama dengan N I1, maka sama dengan 100 kali 10 pangkat 5 I0, atau sama dengan 10 pangkat 7 I0. Maka taraf intensitasnya TI1 sama dengan 10 log IN per I0, sama dengan 10 log 10 pangkat min 7 I0 per I0, sama dengan 10 kali 7, sama dengan 70 desibel. Nah, untuk cara yang kedua, untuk kelipatan jumlah sumber bunyi berlaku pertambahan logaritma jumlah sebagai berikut. TIN sama dengan 50 plus 10 log 100 sama dengan 70 desibel. Jadi jawabnya adalah yang C 70 desibel. Selanjutnya kita lihat latihan pemecahan masalah. Nomor 9. Sebuah alat ukur intensitas diletakkan pada 2 meter dari sumber bunyi. Intensitas yang diterima pada jarak ini adalah 1 watt per meter persegi. Agar intensitas bunyi yang diterima menjadi 0,25 I watt per meter persegi, maka alat ukur tersebut harus digeser menjadi A 4 meter menjauhi sumber bunyi, B 4 meter mendekati sumber bunyi, C 2 meter menjauhi sumber bunyi, D 2 meter mendekati sumber bunyi, dan E 16 meter menjauhi sumber bunyi. Nomor 10. Hitung perbandingan intensitas dua sumber bunyi yang memiliki selisih taraf intensitas 2 bel.
A 10, B 10 pangkat 2, C 2 kali 10 pangkat min 2, D 20, dan E 2. Nomor 11. Pada jarak 3 meter dari sumber ledakan terdapat bunyi dengan intensitas 50 desibel. Pada jarak 30 meter dari sumber ledakan bunyi itu terdengar taraf intensitas A 5 desibel, B 20 desibel, C 30 desibel, D 35 desibel, dan E 45 desibel. Nomor 12. Agar taraf intensitas berkurang 20 desibel, jarak ke sumber bunyi harus dijadikan berapa kali semula? A 2, B 10, C 20, D 10, dan E 200. Nomor selanjutnya, seorang anggota MBWP mengamati taraf intensitas bunyi dari seorang anggota lainnya yang membunyikan trompetnya pada jarak 2 meter dari dia sebesar 40 desibel. Jika setelah kelompok tersebut berjarak 2 meter ternyata ada 100 anggota yang membunyikan bersama-sama, maka taraf intensitasnya menjadi A 20 desibel, B 40 desibel, C 60 desibel, D 80 desibel, dan E 100 desibel. Demikianlah pembahasan intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Semoga bisa kalian pahami dengan baik dan kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya serta bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.